besar kasih setiamu dalam hidupku. Ku terkagum, tak ada yang sepertimu yang pernah ku kenal. Hanya Engkau saja yang begitu setia, yang begitu setia. Tuhan, baik online di rumah maupun onsite di gereja. Halo, apa kabar? Tema kita bulan Desember adalah Christmas for everyone, Natal untuk semua orang. Biarlah damai Natal dirasakan di hati semua orang. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara ada di sini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama buka hati kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Malam hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu malam hari ini. Engkau lawat setiap kami. Kalau kami yang datang dalam keadaan sakit, kami pulang Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Kami diberi kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah doa lawatan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu penuhi
setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari sama-sama angkat pujian ini, biar hadirat Tuhan turun atas setiap kami malam hari. Sama-sama katakan, Tuhan selalu kami rindukan, Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu
hari ini Engkau yang disenangkan Yesus. Setiap kami Tuhan, Kau yang melawat setiap kami, jamah setiap hati kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus baik, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kami bawa hati kami Tuhan. Oh, penuhi hati kami, penuhi kami Tuhan. Kami rindu dipulihkan Yesus, hadirat-Mu. Malam hari ini Tuhan, biar Engkau menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam kelemahan kami, ketika kami datang menyembah Engkau Tuhan, kekuatan itu datang daripada-Mu Yesus. Oh haleluya, penuhi hati kami, penuhi kami Tuhan, puaskan setiap kami, kami rindu jamahan-Mu. Oh sekarang terima kasih Tuhan, sungguh Engkau luar biasa mengasihi setiap kami. Kau Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Oh, betapa kami mengagumi Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sekarang Engkau baik Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami Bapa. Ya Allah, Engkau hadir.
sekarang labayara. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu ada bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Sekarang labayara. Sekarang labayara. Haleluya. Siapa setiap hati kami mengagumi Engkau Tuhan. Yesus, Kau hadir di tempat ini. Kau ada di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang labayara. Terima kasih Tuhan. Segala anugerah-Mu, segala kasih setia-Mu ada bagi kami. Haleluya. Sekarang labayara. Sekarang labayara. Malam hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekarang labayara. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, memenuhi hati kami Tuhan. Pulihkan setiap kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu nyata bagi setiap
sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian hormat kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami membuka hati kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal daripada Engkau saja. Menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami. Kami pulang dari tempat ini, kami dikuatkan, kami menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah buat setiap kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan, firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan, Yesus Kau terang. Yes Tuhan, kami mengakui Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus, terima kasih. Kau terang bagi saat gelapku, setiap saat.
puji-pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kekasih-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga jemaat-Mu di tempat ini diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mereka pulang tidak sama Tuhan seperti mereka datang. Mereka pulang membawa kemenangan. Mereka pulang membawa kesehatan Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Tidak terasa ya Bapak Ibu, Saudara, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2025. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini kali kedua saya datang di tempat ini. Yang pertama saya ingat waktu itu tanggal 17 Agustus kalau enggak salah ya. Saya menemani teman saya yang kebetulan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat, yaitu Saudara Peter ya, Peter Lau. Katanya beliau masih saudara dengan Andi Lau ya Bapak Ibu. Ya, ini kali kedua saya datang di tempat ini dan terima kasih buat waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk saya bisa melayani di tempat ini. Kebetulan Ibu Gembala ini dulu dosen saya Bu, waktu saya menempuh sekolah teologi di STT Parakletos 2 tahun yang lalu. Saya sudah lulus di MTH di Parakletos. Kebetulan Ibu Evi ini adalah dosen saya waktu itu. Senang Bu berjumpa dengan Ibu. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, malam hari ini saya datang dengan suami saya dan saya didukung pelayanan saya oleh orang tua rohani saya, yaitu Pak Nyoto yang selalu mendukung pelayanan saya dan suami saya. Perkenalan tidak perlu panjang-panjang ya, nanti kalau mau berkenalan lagi bisa lain waktu kalau saya diizinkan bisa melayani di tempat ini kembali. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua berharap bahwa kita menutup tahun 2025 ini, kita berharap semuanya kita menutup dengan penuh sukacita. Kita menutup tahun 2025 ini semuanya dengan keadaan yang baik-baik saja, betul ya. Dan kita mau menyambut tahun 2026 dengan penuh semangat dan sukacita. Karena apa? Karena kita percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tahun 2026 kita percaya ada berkat, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya. Amin. Saudara, jika rencanamu banyak yang gagal di tahun 2025, ingat saudara, bukan berarti Tuhanmu itu gagal. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih indah daripada rencana saudara dan saya. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Orang boleh bilang tahun 2026 nanti akan menjadi tahun yang berat. Tahun 2026 akan menjadi tahun yang sulit saudara. Tetapi kita percaya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada kata sulit, tidak ada kata berkat, asalkan apa? Asalkan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Asalkan apa? Asalkan kita tetap gandol sama Tuhan, saudara. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, kita percaya bahwa tahun 2026 sesusah apapun, sesulit apapun kita siap hadapi. Dan kita yakin semuanya pasti beres kabeh bersama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya tidak akan panjang-panjang saudara, dan juga saya nggak akan susah-susah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya malam hari ini saya beri judul yaitu melihat mujizat dalam kemustahilan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali perjalanan kehidupan kita ini membawa kita kepada situasi-situasi yang tampak secara kasat mata jasmani kita itu mustahil untuk kita bisa menyelesaikan. Mustahil kita berpikir, Tuhan mustahil sakitku sembuh. Tuhan mustahil kalau ekonomiku bisa pulih. Tuhan mustahil untuk aku bisa menyekolahkan anak-anakku ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan mustahil untuk usahaku bisa bangkit lagi. Kita menghadapi yang namanya badai, kita menghadapi yang namanya ketakutan, kita menghadapi yang namanya situasi-situasi yang semuanya terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seolah-olah semuanya jalan tertutup, seolah-olah semua jalan tidak ada jalan keluarnya, saudara. Mari malam hari ini sama-sama kita mau belajar. Bagaimana sih kita bisa melihat mujizat Tuhan di dalam kemustahilan? Kita buka di Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Ini kisah Petrus saat berjalan di atas air. Saya bacakan saudara, Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Amin. Saudara, kita garis bawahi kata-kata Yesus segera memerintahkan murid-murid naik ke perahu dan mendahuluinya. Apa yang dilakukan murid-muridnya Yesus pada saat itu? Murid-murid Tuhan Yesus taat kepada perintahnya Tuhan Yesus, saudara. Yang pertama yang bisa kita pelajari, bagaimana sih kita bisa melihat mujizat Tuhan dalam kemustahilan? Yang pertama yaitu tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Yang pertama kita harus tunduk dan taat akan perintah Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap menghadapi badai? Mengapa murid-murid Tuhan Yesus sudah taat sama perintah Tuhan Yesus, tetapi kenapa murid-murid Tuhan Yesus tetap mengalami yang namanya badai? Saudara, ketaatan itu tidak selalu menjamin kita itu hidup bebas dari masalah. Hidup bebas dari yang namanya badai. Justru seringkali badai itu adalah alat Tuhan untuk menguji dan memurnikan iman kita, saudara. Yesus seringkali mengizinkan badai itu ada untuk apa? Untuk melatih iman kita. Siapa yang pernah mengalami hal yang seperti ini, saudara? Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sudah taat loh sama Tuhan, aku sudah tiap minggu ke gereja, bahkan satu hari aku bisa ke gereja, kalau ibadah 3 kali aku datang 3 kali Tuhan. Aku sudah melakukan apa yang bisa aku lakukan, aku sudah perpuluhan, aku sudah ikut doa malam, aku sudah ikut doa pagi. Apalagi aku sudah melayani Engkau dengan kesungguhan hatiku, bahkan dari tenaga, uang aku sudah lakukan Tuhan. Tetapi mengapa? Masalah selalu bertubi-tubi ada. Saudara, saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Saat saya benar-benar melayani Tuhan dengan suami saya, saat saya benar-benar, Tuhan ini hidup kami Tuhan. Kami melayani kami dengan sepenuh tenaga, dengan sepenuh apa yang bisa kami lakukan. Tetapi Tuhan izinkan anak saya nomor 2 kena kanker. Itu yang kita berdua alami, saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang di sini pun juga mengalami hal yang seperti itu. Saudara, yang perlu kita tahu, badai, masalah, tantangan dalam kehidupan kita itu seringkali itu cara Tuhan menguji dan memurnikan iman kita, saudara. Hidup ini harus ada ujian, hidup ini harus ada proses, agar apa? Agar kita mengalami progres kehidupan kita, progres kehidupan kerohanian kita, saudara, amin. Iman yang tidak pernah diuji tidak akan pernah kuat. Iman yang tidak pernah diuji akan menjadi iman yang mudah menyerah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan itu bisa langsung menenangkan badai. Bisa, bagi Tuhan itu sangat sepele. Tapi terkadang juga Tuhan itu membiarkan badai itu mengamuk, saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau melatih iman saudara dan saya. Sehingga iman kita ini menjadi iman yang kuat, iman yang tidak mudah menyerah. Saudara, Tuhan mau kita taat dahulu. Tuhan mau kita saat kita taat, kita belajar taat dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya sebesar apapun masalahmu, sehebat apapun keadaanmu yang tidak baik-baik saja, saya yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan.
Amin. Banyak orang di Alkitab jatuh dan gagal bukan karena tidak ngerti firman Tuhan. Tetapi banyak orang gagal dan jatuh karena hatinya ini menolak untuk tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Langkah pertama yang kita bisa ambil kalau kita mau melihat mujizat Tuhan di dalam kemustahilan yaitu taat, saudara. Mari malam hari ini kita mau belajar taat akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana, Bu? Semua tertulis di dalam Alkitab, saudara. Banyak perintah Tuhan, salah satunya mungkin kasihilah musuhmu, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, apalagi hormatilah ayah dan ibumu. Semua tertulis di dalam Alkitab. Itu perintah Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Gampang? Enggak gampang, saudara. Tetapi masalahnya bukan enggak bisa atau enggak bisa, saudara. Tetapi mau atau enggak mau, saudara. Kalau saudara mau dan terus belajar taat, saya yakin dan percaya kita akan berjalan dalam kemustahilannya Tuhan. Kita akan melihat mujizatnya Tuhan di dalam kemustahilan. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan di dalam kemustahilan? Yang kedua kita baca selanjutnya ya, Matius 14 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Kita tidak buka banyak-banyak ayat ya. Matius 14 ayat ke-25 sampai ke-26. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut, saudara. Sama halnya dengan kisah saat Yesus dan murid-muridnya menyeberang Danau Galilea. Saat itu Yesus sedang tidur dan perahu mereka diterpa oleh badai yang sangat hebat, saudara. Di Matius 8 ayat yang ke-23 sampai ke-27, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. 27, saudara. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dikatakan ayat 27, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, ternyata sebelum peristiwa badai di Danau Galilea ini, saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu sudah melihat 11 kali Yesus melakukan mujizat, saudara. Tidak main-main, saudara. 11 kali mereka sudah melihat Tuhan Yesus itu melakukan mujizat. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus masih bertanya, masih ngomong, orang apakah dia ini? Sama pada saat murid-murid Tuhan Yesus tadi diterpa oleh badai, murid-murid Tuhan Yesus tidak langsung mengenali Tuhan Yesus. Bahkan mengira yang berjalan di atas air itu adalah hantu, saudara. Saudara, padahal Tuhan Yesus itu selalu hadir di tengah-tengah badai. Meskipun seringkali kita itu tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan. Yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari agar kita bisa melihat mujizat dalam kemustahilan Tuhan adalah kita harus mengenali kehadiran Tuhan. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Terkadang kita seringkali tidak mengenali kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena begitu banyaknya tekanan hidup, karena begitu banyaknya masalah yang sedang menghimpit kita. Seringkali saat kita mengalami yang namanya badai, seberapa sering kita ngomong, "Engkau di mana, Tuhan?" Sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak sih? Itu yang sering kali kita lakukan. Saya pun kenal dengan salah satu seorang pendoa yang sungguh-sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Saat dia hidupnya, keluarganya sedang mengalami yang namanya badai, sedang mengalami yang namanya masalah, sedang mengalami yang namanya tantangan. Dia lo ngomong, sebenarnya Tuhan iku ono apa ndak sih? Dia ngomong seperti itu, saudara. Jadi apa bedanya kita dengan murid-murid Tuhan Yesus? Sudah berapa banyak pertolongan, sudah berapa banyak mujizat yang Tuhan kerjakan buat kehidupan saudara dan saya. Sehingga dengan mudahnya kita melupakan pertolongan Tuhan, saudara. Saudara sampai ada malam hari ini masih beribadah dengan tubuh yang sehat. Berarti saudara sudah bisa melewati badai yang saudara pernah hadapi. Sudah pernah melewati masalah yang saudara pernah
alami saudara. Jadi jangan sampai kita itu tidak mengenali kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita sadari, di tengah badai, di tengah tantangan, di tengah masalah yang sedang kita alami, ingat dan catat baik-baik tuh. Tuhan itu selalu hadir. Tinggal kita, mau enggak kita mengenali kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita, saudara. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ketakutan yang sedang kita alami, Yesus itu hadir, saudara. Meskipun terkadang caranya itu di luar nalar pikiran kita. Karena kita yakin dan percaya kita itu tidak bisa menyelami pikirannya Tuhan, saudara. Karena apa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu selalu punya cara, beribu-ribu cara untuk menolong saudara dan saya. Memang terkadang cara Tuhan itu menolong kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita itu maunya kalau Tuhan nolong itu selalu instan. Selalu pokoknya aku minta gini dan harus segera Tuhan kabulkan. Itu yang sering terjadi, saudara. Percaya pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dan pertolongan Tuhan itu selalu tahu apa yang kita perlukan, saudara. Amin. Asalkan jangan pernah kita salah mengenali kehadiran Tuhan. Tuhan itu tidak selalu datang dengan cara yang kita duga-duga. Tetapi kita percaya dan yakin Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Lalu yang ketiga, saudara. Yang ketiga kita baca di Matius 14 ayat yang ke-28 sampai ke-29, bawahnya lagi ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, pada saat itu Petrus satu-satunya murid yang berani berkata, suruhlah aku datang kepadamu. Langkah pertama yang Petrus ambil yaitu tindakan iman Petrus yang luar biasa, saudara. Iman sejati itu menuntut tindakan, bukan hanya omongan saja, saudara. Tetapi tindakan yang harus kita ambil. Beriman bukan berarti hanya percaya, tetapi apa? Tetapi harus ada tindakan yang harus kita lakukan. Tindakan yang dilakukan Petrus saat itu apa? Melangkah keluar dari perahu. Yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa melihat mujizat dalam kemustahilan, yaitu berani melangkah keluar. Perahu berbicara tentang apa, saudara? Perahu berbicara tentang rasa takut. Perahu berbicara tentang rasa khawatir, rasa cemas kita, rasa rendah diri kita, rasa ingin menyerah. Dan rasa ketidakmampuan kita, rasa-rasa sudahlah Tuhan, aku tidak punya semangat hidup. Saat ini kita mau bangkit dan melangkah apa? Melangkah keluar dari rasa-rasa yang menghambat perjalanan kehidupanmu, saudara. Keluar dengan imanmu. Catat baik-baik, saudara. Orang yang mau melihat mujizatnya Tuhan itu harus berani melangkah keluar ke wilayah yang mustahil bagi manusia. Seperti Petrus melihat mujizatnya Tuhan saat Petrus itu berani melangkah keluar ke suatu tempat yang mustahil bagi manusia bisa berjalan di atas air. Sadrak, Mesak, Abednego melihat mujizat yang Tuhan kerjakan saat ada di tempat yang mustahil bagi manusia itu bisa hidup di dalam dapur perapian. Daniel pun sama, Daniel melihat mujizatnya Tuhan saat berada di tempat yang mustahil bagi manusia bisa hidup di dalam gua singa, saudara. Musa pun begitu, saudara. Musa melihat mujizatnya Tuhan saat mustahil bagi manusia itu bisa membelah laut. Begitu juga dengan kehidupan kita malam hari ini, saudara. Kalau kita mau melihat dan kita mau merasakan mujizatnya Tuhan, kita harus berani melangkah ke tempat yang mungkin bagi manusia itu mustahil. Bagi manusia mustahil, tapi ingat Lukas 1 ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi jangan pernah takut untuk kita bisa melangkah keluar. Melangkahlah dengan imanmu. Keluar dari perahu yang menghambat langkahmu, saudara. Keluar dari rasa takutmu, keluar dari rasa cemasmu, keluar dari rasa bimbangmu, saudara. Karena rasa takut, rasa cemas, rasa bimbangmu itu akan menghambat perjalananmu. Bahasa Jawanya itu gondeli tuh. Jadi saudara melangkah ini berat. Tetapi kalau saudara melangkah dengan imanmu, keluar dari rasa takut, keluar dari rasa cemasmu, saya yakin dan percaya saudara akan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin.
Jadi jangan pernah takut untuk kita bisa melangkah. Melangkah dengan iman saudara. Berjalan bersama Tuhan, saya yakin dan percaya semuanya pasti beres kabeh. Amin. Amin. Yang keempat saudara, yang terakhir ya. Matius 14 yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, saat pandangan Petrus itu tertuju pada Yesus, dia berhasil melakukan sesuatu yang mustahil. Tetapi saat fokusnya Petrus beralih kepada angin, beralih pada gelombang, beralih kepada keadaan sekitarnya, ia mulai tenggelam. Yang keempat yang bisa kita pelajari, bagaimana kita bisa melihat mujizat dan dalam kemustahilan, yaitu fokus kepada Tuhan, bukan kepada badai saudara. Banyak orang memulai segala sesuatunya dengan iman. Tetapi berjalannya waktu, mereka kehilangan fokus karena apa? Karena masalah. Mereka kehilangan fokus karena melihat keadaan sekitar yang tidak baik-baik saja. Mereka melihat sakit penyakit yang terus tidak pernah kunjung sembuh. Iman membuat kita bisa berjalan di atas air. Tetapi ketakutan membuat kita tenggelam di dalamnya saudara. Sehingga saat fokusmu berubah ke masalah, sehingga saat fokusmu berubah ke keadaan sekitarmu, disitulah saudara membuka celah untuk iblis, untuk menghancurkan iman saudara dan saya. Saudara akan menjadi merasa lebih lemah, saudara merasa akan menyerah dengan hidup ini saudara. Engkau menganggap bahwa masalahmu itu jauh lebih besar daripada Tuhanmu. Itu yang seringkali terjadi saudara, sehingga engkau kehilangan fokusmu sama Tuhan. Saudara, jangan sampai kita kehilangan fokus sama Tuhan dengan keadaan sekitar kita. Kalau kita mau melihat mujizat yang akan Tuhan kerjakan, kita harus terus pandang Tuhan, kita fokus sama Tuhan. Mungkin saat ini saudara, kaki saudara mulai goyah, kaki saudara mulai berat untuk melangkah. Karena apa? Karena beratnya masalahmu, karena beratnya badai yang sedang menghantam kehidupanmu. Satu hal, ingat saudara, Yesus selalu siap menolong saat kita mulai tenggelam. Ingat di Matius 12 ayat ke-20 ada lagunya ya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Matius 12 ayat 20 dikatakan apa? Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Yesus itu selalu siap menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak akan membiarkan kita itu jatuh sampai tergeletak, saudara. Asalkan kita mau apa? Kita berteriak, Tuhan tolong aku. Matius 14 ayat 31 dikatakan apa? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sekalipun saat itu Petrus gagal dan meminta tolong, Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada kegagalan kita, saudara. Yesus tidak menghukum Petrus, tetapi saat itu Yesus meneguhkan kembali imannya Petrus. Saudara, kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Selama kita mau bangkit dan kita mau berseru kepada Tuhan, kegagalan itu akan menjadi awal untuk kita bisa menuju keberhasilan. Amin. Mujizat bukan hanya membuat Petrus berjalan di atas air, tetapi saat itu membuat murid-muridnya Tuhan Yesus semakin mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Jadi jangan takut dengan badai. Tuhan itu saat ini sedang membentuk iman saudara dan saya. Percaya saudara, Yesus itu hadir di tengah-tengah situasi yang menurut saudara itu mustahil. Beranilah kita melangkah keluar dari rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa rendah diri, rasa tidak mampu, rasa kekecewaanmu yang menghambat langkahmu untuk maju. Saudara juga jangan pernah takut yang namanya badai. Terkadang di tengah-tengah badai itu kita akan bisa melihat mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar iman kita ini tetap kuat dan tahan uji. Karena di Roma 5 ayat yang ke-4-5 dikatakan apa? Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, saat iman kita ini diuji, di tengah-tengah badai, kita akan melihat ada pengharapan yang dari Tuhan, saudara. Amin. Amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjang.
Saya undang untuk WL, pemain musik bisa bantu saya ke depan. Malam hari ini kita mau belajar, tetap pandang Yesus. Jangan pernah pandang masalahmu. Fokus sama Tuhan, jangan biarkan kita itu membuka celah untuk iblis mengalihkan fokusmu, saudara. Jangan pernah menyerah dengan keadaan sekitarmu. Kalau Tuhan sanggup membuat mujizat buat Petrus, buat Sadrak, Mesak, Abednego, dan buat Daniel, Tuhan yang sama juga yang akan membuat mujizat buat saudara dan saya. Amin. Asalkan kita tadi 4, kita mau taat. Kita mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus kenali kehadiran Tuhan. Kita mau melangkah keluar dari rasa ketakutan kita. Dan yang terakhir, saudara, kita mau terus fokus sama Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat mungkin bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan Sang Pembuat Mujizat. Kita percaya bahwa saat ini juga Tuhan pasti akan memberikan mujizatnya luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita sama-sama pujikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, glory. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan dengan imanmu saudara. Yang membelah laut yang teduhkan mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Badai boleh ada, masalah boleh ada, saudara. Tetapi kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Jangan pernah kita buka celah untuk iblis selalu mengintimidasi kita. Ya, penyakitmu gak akan sembuh, engkau gak akan bisa berhasil, keluargamu gak akan pulih, ekonomimu gak akan bangkrut, gak akan bangkit. Jangan pernah kita buka celah untuk iblis. Malam hari ini kita mau katakan, tidak, aku diberkati Tuhan. Masalahku bisa selesai, ekonomiku bisa bangkit. Asalkan kita mau taat kepada Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaanmu saat ini, saudara. Karena kita punya Tuhan Sang Pembuat Mujizat. Karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa saudara dan saya.
Asalkan kita percaya, kita taat, kita belajar untuk mengenali kehadiran Tuhan. Tuhan itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara dan saya. Seringkali kita itu lupa akan pertolongan Tuhan. Seringkali kita itu tidak mengenali bahwa Tuhan itu selalu ada buat saudara dan saya. Kita juga harus berani melangkah keluar. Jangan hidupmu selalu diisi dengan ketakutan. Jangan hidupmu diisi oleh kekhawatiran yang selalu menghambat langkah-langkahmu. Engkau akan rugi, saudara. Kalau saat ini apa yang menjadi menghambat langkah-langkahmu? Sakit hatikah? Kekecewaan? Amarah? Tinggalkan semuanya itu, saudara. Bangkit, keluar dari rasa-rasa yang tidak baik, saudara. Dan yang terakhir kita mau belajar, fokus. Pandang Tuhan Yesus. Fokus, alihkan fokusmu itu hanya kepada Tuhan. Jangan kepada masalahmu, jangan kepada badai yang sedang menghantam hidupmu, saudara. Kalau engkau tidak fokus sama Tuhan, engkau akan kehilangan arah hidupmu, saudara. Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Buka hatimu saat ini, saudara. Kalau Tuhan juga sanggup tuh untuk memberikan mujizat kepada Petrus, Tuhan yang sama yang akan memberikan mujizat kepada saudara dan saya malam hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Ya Ramasik, ya Rama, 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 ya Ramasik, ya Rama, Rama, Rama. Glory, glory, glory. Haleluya Yesus. Katakan dengan imanmu, saudara. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Mari yang percaya ada Tuhan yang membelah laut, yang
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh melihat perbuatan-Mu yang ajaib menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami pulang, iman kami dikuatkan, iman kami dibangun kembali Tuhan. Saat kami mulai lemah, kami boleh mendapatkan kekuatan oleh firman Tuhan yang menghidupkan dan membuat kami bertumbuh, berbuah, dan buah itu akan menghasilkan berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami boleh melihat Allah kami bertindak tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran setiap orang-orang yang menghujat Engkau. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pengampunan buat bangsa kami. Kami berdoa untuk pulau-pulau yang mengalami musibah. Kami berdoa untuk Sumatera. Kami berdoa Tuhan untuk Aceh. Kami berdoa Tuhan, ampuni segala dosa dan segala kesalahan. Sehingga Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan segala bencana alam terjadi, semuanya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Banyak orang akan kembali kepada Tuhan. Banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Dan mereka boleh diselamatkan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang ada, pemimpin negara, pemimpin daerah. Kami berdoa Tuhan, agar mereka juga boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka boleh memerintah negara ini, memerintah negeri ini Tuhan, memerintah daerah-daerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau melepaskan pengampunan, Engkau melepaskan kasih-Mu Tuhan atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu, kami yang beribadah baik onsite maupun online Tuhan. Kami semuanya boleh mendapatkan lawatan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk acara perayaan Natal tanggal 25 Desember. Kami menyerahkan Tuhan seluruh panitia yang telah mempersiapkan juga tempat yang akan kami gunakan untuk beribadah perayaan Natal. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan juga seluruh jemaat-Mu, seluruh pengisi acara, penata layanan. Kami menyerahkan Tuhan cuaca juga ke dalam tangan-Mu, sehingga semua acara kami, bahkan juga gereja-gereja yang merayakan Natal Tuhan di bulan Desember ini, kami boleh melihat keamanan, kami boleh melihat ketentraman, kami boleh merasakan damai sejahtera itu memenuhi setiap negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah doa lawatan kami Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan Yesus. Dan terimalah segala berkat anugerah daripada Bapa yang baik, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya diberkati Tuhan,
dilawat Tuhan, disembuhkan Tuhan. Mari percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pelayanannya Ibu, Tuhan memberkati.